Di tengah perkembangan zaman dan tuntutan menekan emisi karbon kendaraan, berbagai merek otomotif saling bersaing menyuguhkan kendaraan bermotor listrik hingga teknologi hybrid. Mulai dari merek kendaraan konvensional asal Jepang dan Eropa yang sudah berkiprah puluhan tahun di tanah air hingga merek kendaraan baru asal Cina yang saat ini hampir menguasai pasar otomotif, terutama kendaraan listrik. Selain menyuguhkan teknologi, para produsen juga menawarkan beragam promosi seperti potongan harga untuk menarik konsumen. Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2025 terus menarik perhatian warga. Hingga hari keempat, pameran ini dipadati pengunjung baik yang ingin membeli mobil baru maupun sekedar melihat-lihat produk otomotif terbaru. Dan berikut laporan Wenda Nura bersama juru kamera Dimas Winardi di ASBSD Tangerang Selatan. Pemirsa, saat ini saya berada langsung di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025, di mana Gaikindo Jakarta Auto Week ini merupakan pameran otomotif berskala besar, yang mana ini di dalamnya tidak hanya ada mobil-mobil saja, tapi juga produk-produk otomotif lainnya. Dan di Gaikindo Jakarta Auto Week ini ada lebih dari 80 merek produk otomotif yang ada di Indonesia, dan tentunya ini banyak sekali beragam pilihan. Dan ada yang menarik perhatian saya, di belakang saya ini ada camper van yang mana ini sedang menjadi perbincangan hangat ya, terutama untuk di keluarga-keluarga muda. Jadi memang di Gaikindo Jakarta Auto Week ini tidak hanya memamerkan mobil-mobil konvensional saja, tapi juga ada mobil-mobil dengan jenis lainnya seperti yang tadi sudah saya katakan. Di sini ada camper van, ada juga mobil-mobil bis, ada juga mobil truk, dan banyak sekali. Dan yang menariknya di sini itu bisa langsung test drive. Jadi untuk Anda pengunjung yang tertarik dengan salah satu produk mobil ini bisa langsung mencobanya, jadi bisa mengetahui langsung gitu. Dan juga di sini bisa membandingkan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya, karena memang bisa melihat berbagai produk dari satu lokasi yang sama. Bahkan di sini juga banyak sekali promo-promo menariknya dan bisa didapatkan langsung di tempat begitu. Jadi memang ini ramai sekali, dan Gaikindo Jakarta Auto Week ini akan berlangsung hingga tanggal 30 November 2025 nanti. Jadi untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan dunia otomotif bisa langsung aja datang ke Gaikindo Jakarta Auto Week 2025. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Jakarta memerlukan 16 km ruang untuk memarkirkan kendaraan baru. Dan berikut perbincangan Yudi Handoyo bersama Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin. Untuk berbicara masalah lalu lintas, harus kita buka dulu data-datanya. Informasi juga kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, bahwa sampai dengan saat ini, di bulan Oktober 2025, tercatat kendaraan berplat B yang terdaftar di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Subdit Rekiden, itu sudah hampir tembus di angka 25 juta kendaraan. 25 juta kendaraan. Di tahun 2024, bulan Desember, ditutup di angka pertumbuhan kendaraan per tahun, ditutup di angka 850.901 kendaraan. Oke. Kita asumsikan saja 10%-nya itu roda 4. Maka perkiraan sekitar 85.000. Mungkin ngitungnya agak sedikit sulit ya. Saya ambil 1% saja. 1% itu roda 4, kira-kira sekitar 8.000. Kita kalikan dimensi panjang kendaraan roda 4 yang terpendek, itu kira-kira 2 meter lah. Maka dibutuhkan 16 km hanya untuk memarkirkan kendaraan baru. Cuma untuk selama 1 tahun. Baru selama setahun. 16 km itu kalau dikira-kira dari Tomang sampai Cawang. Kalau kita kalikan di 10%-nya, berarti 85.000 dikalikan 2 meter saja. Itulah pertumbuhan kendaraan, belum lagi dengan kendaraan roda 2 ya, yang cukup banyak. Hanya dengan demikian, angka kendaraan kita ketahui dong, tadi pasti datang ke sini. Saksikan perbincangan lengkap Yudi Handoyo bersama Dirlantas Polda Metro Jaya dalam program One on One malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindojust TV. Tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke Beirut, Lebanon. Informasi yang usai jeda tetap di Sindo Sore.
poin aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik Saya terkini. senyum aja. Roy Suryo ya, terus si Rismo Ampipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Baru kali inilah namanya ada pembunuhan terhadap seorang diplomat. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Adanya kelompok-kelompok kepentingan di dalam Polri itu memang ada. Jangan lewatkan Inside Story. Poin aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik Saya terkini. senyum aja. Roy Suryo ya, terus si Rismo Ampipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Baru kali inilah namanya ada pembunuhan terhadap seorang diplomat. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Adanya kelompok-kelompok Poin aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik Saya terkini. senyum aja. Roy Suryo ya, terus si Rismo Ampipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Baru kali inilah namanya ada pembunuhan terhadap seorang diplomat. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. adanya kelompok-kelompok kepentingan di dalam Polri itu memang ada. Jangan lewatkan Inside Story.